warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video kali ini Ustazah akan melanjutkan penjelasan subtema 3, kami menyayangi tumbuhan, untuk pembelajaran 1 dan 2. Mohon disimak ya video ini sampai selesai. Taman sekolah. Nah, anak-anak bisa membaca teks di halaman 75. Ada beberapa informasi yang kita peroleh dari teks tersebut. Nah, informasi apa saja? Yaitu yang pertama, Salman dan teman-teman menikmati keindahan taman sekolah. Kemudian yang kedua, keindahan taman sekolah tercipta atas kerjasama semua warga sekolah dalam menjaga dan merawatnya. Nah, pada teks di halaman 75 juga, kita juga menemukan informasi bagaimana cara merawat tanaman bunga. Nah, untuk merawat tanaman bunga, cara-cara yang bisa kita ikuti adalah yang pertama, siapkan pot yang ukurannya sesuai dengan jenis bunga. Tambahkan campuran pupuk kompos, tanah, dan pasir ke dalam pot. Masukkan tanaman dengan media lama yang masih menempel pada akar. Tambahkan kembali pupuk kompos hingga menutupi akar dan batangnya. Selanjutnya, boleh ditambahkan batu kerikil untuk mengurangi penguapan. Kemudian siram tanaman secara rutin dan letakkan tanaman di tempat yang mendapat sinar matahari yang cukup. Nah, anak-anak, pada teks di halaman 75 tadi, kita ada membaca kalimat peran sebagai pemimpin. Nah, sebagai makhluk yang berakal, manusia harus senantiasa bersyukur atas kelebihan yang diberikan Allah. Allah memberikan peran kepada manusia sebagai pemimpin atas semua makhluk lainnya. Sesuai dalam surah Al-An'am. Dialah yang menyediakan kamu sebagai khalifah di bumi dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi anak-anak, nah sebagai pemimpin di muka bumi ini, kita harus selalu berbuat baik. Walaupun kita memimpin pada diri kita sendiri, misalnya kita tidak merusak lingkungan, kita tidak berbuat perbuatan-perbuatan yang tidak bagus seperti membuang sampah sembarangan, mengambil buah tanpa izin, dan lain-lain. Nah, tugas dan peran anggota keluarga. Anggota keluarga terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Itu keluarga inti ya anak-anak ya. Nah, setiap anggota keluarga memiliki peran. Nah, peran itu adalah tugas atau kewajiban yang harus dilakukan. Nah, untuk anggota keluarga yang bernama ayah itu memiliki peran sebagai kepala keluarga. Tanggung jawab mencari nafkah untuk kebutuhan seluruh anggota keluarga. Sedangkan ibu bertugas dan berperan untuk mengatur rumah tangga serta merawat dan mendidik anak-anaknya. Yang ketiga yaitu peran anak. Nah, anak bertanggung jawab atas tanggung jawabnya adalah menghormati orang tua, belajar dengan tekun dan membantu pekerjaan orang tua sebisanya. Nah, peran dan tugas dan peran anggota keluarga ini harus berjalan dengan seimbang agar anggota keluarga menjadi rukun. Nah, anak-anak menggambar motif hias. Pada subtema ini, kalian akan belajar bermacam-macam motif dalam hiasan. Nah, bisa diperhatikan gambar yang ada pada video ini. Motif hias termasuk dalam gambar dekoratif. Nah, gambar dekoratif adalah gambar hiasan dari gabungan beberapa motif. Pola ragam hias meliputi motif manusia, motif hewan, atau tumbuhan.
dan ditambahkan kombinasi warna agar terlihat menarik. Nah, pernahkah kamu melihat kain batik? Nah, dalam kain batik terdapat motif hias. Batik dari setiap daerah memiliki motif hias yang berbeda-beda. Bahkan motif di kain batik itu biasa ada motif hewan atau motif tumbuhan. Nah, anak-anak, untuk mengetahui tentang informasi, kita bisa menggunakan wawancara atau melakukan wawancara. Nah, wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara untuk mendapatkan informasi yang tepat dan benar. Narasumber itu adalah orang yang menjadi sumber informasi yang ingin kita dapatkan. Ustazah beri contoh, misalnya kita ingin melakukan wawancara tentang bagaimana cara menanam bunga matahari. Nah, kita yang ingin mendapatkan informasinya akan melakukan wawancara kepada para ahli atau kepada orang yang kita anggap mengetahui informasinya. Lalu kita bertanya atau mencari narasumbernya. Nah, narasumber ini bisa seperti petani bunga matahari atau orang yang sudah menanam bunga matahari. Mereka ini disebut sebagai narasumber. Beberapa hal yang harus kita lakukan dalam melakukan wawancara. Sebelum wawancara, kita harus menentukan informasi yang akan kita ketahui. Kemudian hubungi dan buatlah janji dengan narasumber yang akan diwawancarai. Kemudian kita membuat daftar pertanyaan dan membawa alat tulis atau alat rekam. Nah, lebih baik jika kita menggunakan pakaian yang sopan. Yang harus kita lakukan saat wawancara, datang tepat waktu dan jangan sampai terlambat. Kemudian ucapkan salam, gunakan bahasa yang baik dan sopan. Wawancarai narasumber sesuai dengan daftar pertanyaan yang dibuat. Dan selalu bersikap sopan santun. Setelah wawancara, kita harus mengucapkan permohonan maaf dan terima kasih. Kemudian mengucapkan salam. Sikap saat mewawancarai. Nah, Rasulullah bersabda, Muslim terbaik adalah seseorang yang orang-orang Muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Maksudnya adalah akhlak seorang Muslim yang santun secara tidak langsung akan menjadi salah satu sarana dakwah kita mengenai Islam kepada orang lain. Nah, jadi kita memang harus bersikap sopan dan santun seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, kalian bisa belajar cara mewawancarai dengan membaca teks percakapan di halaman 82 yang berjudul Tanaman Hidroponik. Selanjutnya, kita akan memahami garis bilangan. Nah, seperti yang kalian lihat pada gambar ini, ada garis bilangan. Nah, anak-anak, hal-hal tentang garis bilangan yang harus diingat. Yang pertama adalah membuat garis bilangan dengan menggunakan penggaris. Kemudian jarak di antara angka harus sama. Nah, kalian bisa melihat gambar ini. Jarak antara 0 dan 1, 2, 3, dan 4 ini jaraknya sama panjang atau sama jaraknya. Nah, kemudian yang kedua adalah angka pertama adalah 0 dan dilanjutkan dengan angka berikutnya yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang ketiga, biasanya pengukuran dari angka 0. Dan yang keempat, jika pengukuran tidak dari angka 0, perhatikan bilangan awal mulainya pengukuran. Kemudian yang dilihat adalah berapa banyak perubahan posisinya.
Nah, anak-anak, kalian bisa melihat penjelasan Ustazah tentang penggunaan garis bilangan. Pada video kali ini, Ustazah akan menjelaskan konsep garis bilangan. Nah, di sebelah kiri ini ada gambar tanda panah. Itu berarti garis ini tidak terbatas, artinya masih ada angka-angka sebelumnya. Nah, angka di bawah 0 adalah nilainya negatif. Sedangkan di sebelah kanan ada tanda panah juga, itu mengartikan bahwa setelah angka 23 masih bisa dilanjutkan ke angka selanjutnya. Nah, anak-anak, garis bilangan ini harus dibuat dengan jarak yang sama antar angka, seperti yang sudah Ustazah gambarkan ini. Nah, untuk angkanya dia akan selalu berurutan. Misalnya pada gambar ini diketahui bahwa ini adalah angka 0, 1, 2. Nah, seperti kita ketahui bahwa setelah huruf 2 dan antara angka 2 dan angka 4 ada angka 3. Kemudian selanjutnya di antara angka 8 dan angka 10 ada angka 9. Antara angka 12 dan angka 14 ada angka 13. Antara 14, nah di sini ada dua jarak, dua angka yang kosong, berarti di sini adalah angka 15 dan ini angka 16. Selanjutnya ada 3 tempat yang kosong, berarti di sini adalah angka 20, 21 dan 23. Oh iya, maaf, 22. Oke. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Selanjutnya kita akan menghitung berapa panjang gambar 2 buah daun ini. Nah, sudah Ustazah buatkan garis bilangannya dari angka 0 sampai angka 13. Nah, anak-anak, untuk mengukur suatu benda, kita harus memulai dari angka 0. Nah, bisa kita lihat di sini panjang daun ini kita beri nama daun A dan ini daun B. Nah, panjang daun A itu letaknya ada dari sini sampai sini, maka kita hitung berapa langkahnya. 1, 2, 3. Kemudian panjang daun B 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi jika kita ingin mengetahui berapa jumlah panjang daun A dan B, maka kita harus menghitung jarak dari angka 0 sampai angka ini. Berapa langkah yang sudah kita lewatkan. Kita bisa memberinya dengan menghitung ulang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi ada 8. Maka bisa kita tulis daun A tambah daun B sama dengan berapa. Kita bisa lihat bahwa daun A ini panjangnya adalah 3 langkah ya tadi ya. Ditambah daun B ini panjangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Tambah 5. Maka hasilnya adalah 8 langkah ini. Oke anak-anak, mudah-mudahan kalian bisa memahami video ini. Nah, dari video penjelasan tadi, kita harus memahami bahwa menghitung garis bilangan itu dimulai dari angka 0. Kemudian jumlah ditentukan dari perubahan posisinya, yaitu 8 langkah atau 8 jarak yang kita tempuh, seperti itu ya anak-anak ya.
pada video kali ini, Ustazah akan menjelaskan konsep. Nah, sekian penjelasan Ustazah untuk pembelajaran 1 dan 2. Mudah-mudahan anak-anak Ustazah dapat memahami video ini dengan baik. Sekian dari Ustazah. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.